Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda sekalian? Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali rasanya Bapak dapat menjumpai Ananda melalui video pembelajaran kali ini. Hari ini Bapak akan membawakan satu materi bahasa Indonesia yang berkaitan dengan struktur dan unsur kebahasaan teks deskripsi. Semoga Ananda bisa mengikuti materi ini dengan baik dan bisa memahami apa itu struktur deskripsi dan apa saja aspek kebahasaan yang ada dalam teks deskripsi. Menelaah struktur dan unsur kebahasaan teks deskripsi. Ini menjadi judul kita hari ini. Yang pertama adalah pada aspek struktur. Struktur teks deskripsi terbagi atas dua. Yang pertama identifikasi dan yang kedua adalah deskripsi. Apa itu identifikasi dan apakah itu yang dimaksud dengan deskripsi? Identifikasi adalah kalimat pengantar mengenai apa yang akan dijelaskan pada teks deskripsi. Jadi Ananda dalam menyusun teks deskripsi, setelah menentukan judul, hal yang pertama Ananda lakukan adalah membuat kalimat pengantar atau pernyataan-pernyataan umum mengenai objek yang akan dideskripsikan, yang kemudian nanti akan dijelaskan melalui kalimat deskripsi. Selanjutnya, deskripsi itu sendiri merupakan penjelasan secara detail mengenai topik yang dibahas. Misalkan kita membahas teks deskripsi mengenai keindahan alam Pantai Losari. Pada deskripsi teks tersebut itu bisa mencakup beberapa hal yang bisa kita jelaskan secara detail, termasuk pemandangan alam yang ada di Pantai Losari, kemudian suasana yang tergambar atau yang kita saksikan melalui penggambaran objek yang ada di pantai tersebut. Kemudian kita juga bisa menjelaskan secara detail deskripsi mengenai bangunan-bangunan yang ada di sekitar Pantai Losari. Jadi dalam satu teks deskripsi, paragraf atau bagian identifikasi yang mencakup pernyataan umum dari teks tersebut kemudian akan dijelaskan melalui penjelasan yang disebut dengan deskripsi yang bisa terbagi menjadi beberapa bagian. Selanjutnya, pembahasan yang kedua adalah mengenai unsur kebahasaan yang ada dalam teks deskripsi. Di dalam teks deskripsi pada video ini, Bapak akan membahas 7 unsur kebahasaan dalam teks deskripsi. Yang pertama, kalimat perincian. Yang kedua, kalimat dengan serapan panca indera. Ketiga, pilihan kata dengan emosi kuat. Yang keempat, penggunaan kata berimbuhan.
5. Penggunaan kata bersinonim. 6. Penggunaan kata depan. Dan yang terakhir, penggunaan huruf kapital. Baik, kita akan membahas satu persatu mengenai unsur kebahasaan teks deskripsi. Kita akan kembali kepada unsur kebahasaan yang pertama, kalimat perincian. Pada tabel, Ananda bisa menyaksikan ada contoh kalimat utama, ibuku orang yang sangat baik. Kalimat utama ini tentunya dapat kita kembangkan, dapat kita perinci menjadi beberapa kalimat penjelas yang dapat menjelaskan mengenai seperti apa kebaikan dari seorang ibu kita. Salah satu contoh adalah ibu suka menolong, atau ibu kita tutur katanya lembut kepada siapa saja. Ibu yang baik dapat kita perinci juga dari wajah yang selalu tersenyum menghadapi masalah, dan perincian dari ibu yang baik dapat kita jelaskan mengenai ibu tidak pernah terlihat marah atau membentak. Dan ibu yang baik juga bisa kita perinci ke dalam deskripsi atau kalimat-kalimat perincian yang lain. Misalkan, ibu selalu menyayangi anaknya, ibu selalu membantu dan menyediakan kebutuhan yang anaknya butuhkan, dan seterusnya. Selanjutnya, unsur kebahasaan yang kedua adalah kalimat dengan cerapan panca indera. Salah satu contoh yang ada di slide, suasana di desa begitu asri. Hijau lepas memandang, penuh daun dan pohon rindang. Burung merah melintas, aku tak tahu namanya, tapi cantik. Di sini warna-warni bunga dan buku, bukan hanya sekadar cerita dari buku saja. Anda sekalian, pada contoh paragraf tersebut, seorang pembaca atau penikmat bisa mendapatkan cerapan panca indera, yaitu indera penglihatan. Di sini terlihat jelas beberapa kalimat yang mendukung berkaitan dengan indera penglihatan, yaitu suasana desa yang asri, pemandangan yang rindang, burung yang berwarna merah, dan lain-lain sebagainya. Dalam teks deskripsi, cerapan panca indera tidak hanya pada aspek indera penglihatan, tapi juga terkadang melibatkan indera pendengaran. Contohnya, burung berkicau dengan merdunya, atau indera perasaan, suasananya begitu menyenangkan, dan lain-lain sebagainya. Unsur kebahasaan yang ketiga adalah pemilihan kata dengan emosi kuat. Dalam mendeskripsikan atau menggambarkan suatu objek, diperlukan pilihan dengan emosi yang kuat. Contoh, kalau kita ingin mendeskripsikan kata baik, itu harus digambarkan secara detail. Ya, digambarkan dengan penjelasan atau kalimat penjelas.
Contohnya adalah ramah, penuh kasih, atau menginspirasi. Selanjutnya, unsur kebahasaan yang keempat adalah penggunaan kata berimbuhan. Dalam struktur atau dalam kaidah bahasa Indonesia, imbuhan biasa dikenal dengan istilah afiks. Adalah bunyi bahasa yang ditambahkan pada sebuah kata, baik itu di awal, di akhir, di tengah, atau gabungan antara ketiganya untuk membentuk kata baru. Dan imbuhan atau afiks dapat kita bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, awalan atau prefiks. Salah satu contohnya, awalan me, di, ter, pe, per, se, dan ber. Selanjutnya, jenis imbuhan yang kedua adalah sisipan atau infiks. Salah satu contohnya adalah sisipan R, L, M, dan in. Yang ketiga, akhiran atau sufiks. Salah satu contohnya adalah akhiran kan, akhiran an, akhiran i, akhirannya, akhiran man, akhiran wan, dan akhiran wati. Dan yang keempat adalah gabungan atau konfiks, yaitu pean, kean, dikan, dan memperkan. Untuk jenis imbuhan ini kita akan bahas pada pembahasan berikutnya mengenai jenis dan contoh-contoh imbuhan afiks. Selanjutnya, struktur yang kelima atau unsur kebahasaan pada teks deskripsi yang kelima adalah penggunaan kata bersinonim. Salah satu contoh yang Ananda bisa baca, kata indah itu bersinonim dengan kata elok atau kata permai. Di dalam teks deskripsi, untuk menggambarkan kata indah bisa disinonimkan dengan kata elok dan permai. Contohnya, Pantai Losari sangat indah, Pantai Losari sangat elok, Pantai Losari sangat permai, dan seterusnya. Contoh yang kedua, mengagumkan bersinonim dengan memukau dan fantastis. Contoh kalimat deskripsi: dengan snorkeling maupun menyelam, Anda bisa menyaksikan pemandangan bawah laut yang mengagumkan. Jadi dalam penggunaan atau dalam penulisan teks deskripsi, kita diharapkan, Anda diharapkan dapat memilih pilihan kata atau diksi yang berkaitan dengan penggunaan kata bersinonim. Unsur kebahasaan yang keenam dalam teks deskripsi yaitu penggunaan kata depan. Pada aspek kata depan ada dua kriteria yang Bapak ingin sampaikan. Yang pertama, kata depan di, ke, dan dari yang menyatakan tempat. Ketika di, ke, dan dari diikuti dengan tempat, maka sistematika penulisannya adalah
kata depan di sini ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Contoh, aku lahir dan besar di Jakarta. Di, kata di dan kata depan di dan kata Jakarta ini ditulis terpisah. Begitupun dengan contoh kalimat yang kedua. Ayah akan berangkat ke kantor. Jadi penggunaan kata depan ke ditulis terpisah dengan kata kantor. Nenek pulang dari Bandung esok hari. Ya, penggunaan kata depan dari dengan kata yang mengikutinya yaitu Bandung ditulis terpisah. Adapun sistematika penulisan kata depan di, ke, dari berupa imbuhan dari suatu kata. Jika posisinya kata depan di, ke, dan kata depan dari berfungsi sebagai imbuhan, maka penulisannya tergabung. Contoh, baju itu dibeli. Jadi antara kata di dengan beli berfungsi sebagai imbuhan, sehingga penulisannya digabung. Baju itu dibeli saat kami liburan akhir tahun lalu. Kalimat kedua, ia sudah mencoba yang kesekian kalinya, namun usahanya masih belum membuahkan hasil. Kata kesekian kalinya ini juga berfungsi sebagai imbuhan atau kata sambung. Selanjutnya, lebih baik terlambat. Di sini ada kata terlambat. Dan daripada tidak sama sekali. Ya, kata dari pada teks ini berfungsi sebagai imbuhan, sehingga kata depan daripada contoh kalimat ketiga tersebut penulisannya secara digabung. Unsur kebahasaan yang terakhir pada pembahasan kita kali ini adalah penggunaan huruf kapital. Dalam sistematika atau ketatabahasaan bahasa Indonesia, penggunaan huruf kapital ada beberapa jenis. Namun pada kesempatan kali ini Bapak hanya menyampaikan 4 sebagai awal atau dasar dalam pembelajaran penggunaan huruf kapital, khususnya pada teks deskripsi. Yang pertama, huruf kapital digunakan pada awal kata terhadap judul teks deskripsi. Kalau kita menuliskan judul Keindahan Pantai Losari, jadi kata keindahan di situ huruf K pertama itu tentu menggunakan huruf kapital. Kata pantai huruf pertamanya huruf P, itu juga B-nya harus ditulis menggunakan huruf kapital. Dan begitu pun dengan Losari yang huruf pertamanya adalah L, itu juga harus ditulis dengan menggunakan huruf kapital karena merupakan judul dari teks. Akan tetapi pada kata penghubung atau kata sambung, judul tidak diberikan atau tidak dituliskan huruf kapital. Misalkan Keindahan Pantai Losari di Makassar. Jadi di situ ada kata depan di
yang penulisannya tidak ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital digunakan di awal kalimat sebagai huruf pertama. Jadi, dalam teks deskripsi, huruf kapital digunakan setiap huruf pertama pada suatu kalimat, atau huruf kapital digunakan setelah tanda baca titik atau di awal paragraf. Yang ketiga, penggunaan huruf kapital pada nama orang. Ayahku bernama Ahmad. Ia sangat sabar dan ramah. Jadi kata ayah dan kata Ahmad di situ menggunakan huruf kapital. Jadi penggunaan kata nama orang yaitu Ahmad di situ menggunakan huruf kapital yaitu huruf A. Dan yang terakhir pada penggunaan huruf kapital teks deskripsi adalah huruf pertama pada awal kalimat langsung. Ya, jadi setelah dalam tanda petik atau kalimat langsung, huruf pertama itu harus menggunakan huruf kapital. Demikian pembahasan kita hari ini mengenai struktur dan unsur kebahasaan teks deskripsi. Semoga Ananda bisa memahami apa yang Bapak sampaikan dan dapat mengambil pelajaran dalam menulis teks deskripsi. Terima kasih telah menonton video pembelajaran dari Bapak, dan mohon jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.